Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Camat jualan tomat, yang beli harus dihormat. Apabila kita umat Nabi Muhammad, jawablah salam dengan hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, mudah-mudahan nanti jadi saksi yaumil kiamah. Kita semua dipanggil oleh Nabi dengan ummati, ummati, ummati. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi amarna an nangdura anfusana ma qaddamat ligad li'anna hadhil hayatad dunya la'ibun wa lahun lijadal ni'ad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, saya melihat dulu waktu takut keburu adzan. Alhamdulillah, pada siang ini kita bisa berkumpul. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Tidak lupa sholawat serta salam marilah kita sampaikan kepada pemimpin Islam sedunia, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak lupa kami sampaikan kepada panitia khususnya beserta rombongannya, Bapak RT, Bapak Ketua RW, serta ibu-ibu jamaah. Alhamdulillah, berikut perangkat desa ya, perangkat desa, kaum muda pun tidak lupa, karena pas dilihat di spanduk ada pemuda at-taqwa, jangan dilupakan ini. Ini penerus generasi kita. Berikut anak-anak yang kami hormati, mudah-mudahan menjadi soleh dan solehah, berbakti kepada ibu bapaknya. Ini adalah capaian kita, tujuan kita. Tujuan apa? Supaya menjadi akhlakul karimah. Ini salah satunya dengan cara seperti ini. Dididik. Alhamdulillah, tadi mendengar dari awal sampai akhir itu lagu-lagu, termasuk lantunan, sekaligus saya ini waktu pernah pesantren di Cikalama ini masih mengingat ada pangandika. Alhamdulillah, pangandika Gusti Allah Ta'ala ini sesuatu yang yang sangat mengenang. Saya ini ibu-ibu, bapak-bapak, kebetulan kemarin baru pulang ke Bandung, Jawa Barat, lama di Riau, di perantauan. Jadi satu kelas sama UAS, Ustadz Abu Somad, satu jurusan. Jadi hampir 14 tahun, baru di sini mungkin baru 2 tahun lah pindah ngajar di UIN. Ngajar di UIN yang dekat Polda. Nanti ibu-ibu, bapak-bapak yang punya anak yang mau kuliah boleh konsul ke saya. Nah, kebetulan sekarang diam di Cimanggung dekat perumahan SBG. Nah, di bawahnya. Nah, nanti yang mau kuliah ibu-ibu anaknya ke UIN boleh saya terima, insya Allah nanti disampaikan. Baik, itu sebagai pengantar supaya lebih kenal dan lebih dekat. Insya Allah saya kalau sudah seperti ini enak, tenang. Mudah-mudahan ini juga menjadi silaturahmi antara saya khususnya dengan ibu-ibu serta bapak-bapak. Nanti pun di yaumil kiamah mudah-mudahan kita berdoa terus bisa bersatu kembali dan bisa kumpul kembali. Ini ibu-ibu, bapak-bapak, ada rahasia ini. Rahasia masjid nih, ada salah satu keunggulan masjid yang sering kita kunjungi
dan sering kita lewati serta sering dipakai untuk sholat nanti di yaumil kiamah nih. Ada dalam pengendika apa yang tadi dibacakan anak-anak. Nanti di yaumil kiamah kita akan dipanggil dengan secepat kilat pakai apa? Masjid. Nah, ternyata ibu-ibu dan bapak-bapak nanti di yaumil kiamah itu perjalanan di dalam pengendika sampai naik 1000 tahun, turun 1000 tahun, datar pun 1000 tahun. Nah, coba bayangkan umur kita berapa? Ya, tidak terbayang. Amal kita berapa? Nanti di yaumil kiamah itu ada bahasa anak mudanya, ada file. File kita jam sekian, tanggal sekian, menit sekian akan nanti dipertanggungjawabkan. Innallaha ala kulli syai'in syahid. Allah Maha melihat apa yang kita perbuat pada saat ini. Ibu-ibu, bapak-bapak, ini karena acaranya halal bihalal, apalagi berbicara kebahagiaan dalam silaturahmi. Ibu-ibu dan bapak-bapak dalam rumah tangga saja ini banyak cekcok ya. Jadi salah satunya saling memaafkan, apalagi ini antar RW, antar RT, kemudian antar warga yang sering bahasa Sundanya jemedut ya, cemberut. Ternyata Allah sangat benci kepada orang yang cemberut. Catat itu. Ya, innallaha yabghadul abusa fi wujuhi ikhwanihi. Allah membenci kepada hambanya yang suka cemberut kepada saudaranya. Itu tuh, hati-hati tuh ya. Cemberut saja. Belum salaman ini, ya. Belum salaman. Cemberut. Ibu-ibu biasanya suka banyak sirik ya ke tetangga yang punya harta banyak, cemberut. Cemberutnya naudzubillah sampai habis-habisan. Jadi salah satunya dengan cara apa? Ini dengan cara halal bihalal bisa diobati. Jadi ibu-ibu ataupun bapak-bapak ini yang sering cemberut kepada saudaranya, kepada dulur-dulurnya, kepada ihwan-ihwannya, kita hapus pada saat ini. Ini mumpung momen, mumpung acara saling memaafkan halal bihalal. Jadi dalam artian pingin melubar, pingin melepas. Asalnya istilahnya dalam agama, asalnya haram, asalnya tadi suka bertengkar, asalnya jamedut. Sekarang dihapus dengan halal bihalal. Insya Allah ibu-ibu dan bapak-bapak nanti di yaumil kiamah pun kita yang punya dosa sebesar apapun akan dihapus dengan halal bihalal. Mudah-mudahan ibu-ibu yang punya dosa, bapak-bapak yang punya dosa khususnya ini di rumah yang sering bertengkar, baik ibu-ibu dan bapak-bapak ataupun antar warga termasuk antar anak, nanti di yaumil kiamah ada buktinya bahwa kita sudah selesai halal bihalal. Itu ya, intinya seperti itu ibu-ibu dan bapak-bapak, sehingga jangan sampai membekas dalam artian nanti ditagih di yaumil kiamah karena saya punya dosa, ibu-ibu punya dosa, bapak-bapak punya dosa, nanti ditagih di yaumil kiamah. Nah ini mudah-mudahan kita tidak tahu ya umur kita kapan tadi yang disampaikan oleh ketua PHBI, takut habis ini dicabut nyawa, takut besok atau apa dicabut nyawa. Nah ini dengan cara halal bihalal ini ada hikmahnya. Karena apa? Ibu-ibu dan bapak-bapak, ini sejarah panjang acara halal bihalal. Ini tradisi kita, kebudayaan kita yang harus disampaikan. Disampaikan ke siapa? Ke anak-anak kita, generasi kita. Karena apa? Generasi kita adalah sebagai generasi penerus di masyarakat. Jangan sampai nanti, tadi sudah bicara dengan ketua DKM, ini ternyata 1 tahun sekali diadakan ya. Alhamdulillah ini tidak lepas. Kapan lagi ibu-ibu dan bapak-bapak bisa melaksanakan seperti ini? Alhamdulillah ini suatu kebahagiaan yang sangat kita tunggu, silaturahminya, kebersamaannya.
Coba kalau tidak seperti ini ibu-ibu dan bapak-bapak, mungkin tidak ada acara ya. Nah, ini terima kasih kepada panitia yang sudah melaksanakan ini. Mudah-mudahan nanti panitia pun mendapat keberkahan, panitia pun mendapat kebahagiaan, serta panitia pun membuat ini masyarakat jadi berlimpah ruah seperti ini. Nanti akan disambut dengan acara-acara yang khusus, terutama nanti ketika di yaumil kiamah kita pun akan dipanggil. Siapa ini yang kira-kira mengelola ini? Itu salah satunya. Jadi tadi pun alhamdulillah sholawat pun dikumandangkan, sehingga ibu-ibu dan bapak-bapak jangan lupa ini nanti di yaumil kiamah juga yang pelit, yang koret nih ibu-ibu dan bapak-bapak. Makanya kenapa adanya halal bihalal ini, saling musafahah ya, tangan sambil melambaikan, takut ada kesalahan-kesalahan. Ini sudah dikumandangkan semenjak lama itu ulama-ulama, sampai Bung Karno pendiri Indonesia ini pingin ada acara mengumpulkan seluruh pejabat-pejabat, masyarakat pakai apa? Katanya silaturahmi. Oleh Pak Kiai Wahab Hasbullah, pahlawan nasional, itu diadakan namanya dengan acara ini, halal bihalal. Akhirnya terkumpul semua. Sampai saat ini alhamdulillah pada saat ini bisa kumpul hampir di pelosok Indonesia ya, di Nusantara. Saya kemarin di Riau pun ngisi halal bihalal seperti ini, tidak jauh berbeda, ibu-ibu dan bapak-bapak. Alhamdulillah, ini kebahagiaan kami, kebahagiaan kita semua. Nanti karena apa-apa yang kita butuhkan pasti akan sangat didambakan oleh masyarakat. Masyarakat inilah kita mengenal budaya halal bihalal ini dengan cara yaitu silaturahmi. Kapan lagi dengan silaturahmi ini, yaitu dengan jalan tolabul halal litorikil halal. Nah itu bahasanya. Jadi saling memaafkan, saling mengampuni dosa-dosa yang ibu-ibu atau bapak-bapak berbuat. Kita tidak tahu ya dosa nih ibu-ibu dan bapak-bapak, dosa secara lahir bisa ya ketahuan ya. Ibu-ibu atau bapak-bapak membuat kesalahan, baik bahasa kasar atau terlihat. Ini yang tidak terlihat, ibu-ibu dan bapak-bapak. Coba kadang kita punya rasa hasud ya, Pak Masud. Hasud ini yang sering istilahnya kita menjelekkan orang lain, tapi tidak diungkapkan. Tidak diungkapkan di dalam hati. Nah ini salah satunya yaitu dengan halal bihalal. Coba bayangkan ibu-ibu dan bapak-bapak, kita merasa tidak suka dengan orang lain, apalagi ini hati-hati nih ibu-ibu dan bapak-bapak. Hari ini mungkin 1 tahun lagi kita akan berebut dengan dunia rame berebut partai. Rame berebut caleg, rame berebut pilihan presiden. Ini hati-hati nih. Ini nanti nggak tahu ke depan. Mudah-mudahan ini dari hikmah ini kita bisa mencari pelajaran apa yang harus diperbuat oleh kita. Karena apa? Yang namanya beda-beda, golongan-golongan, firqoh. Nah itu tuh akan terjamin, pasti akan terbangun. Nah salah satunya saling memaafkan ini yaitu jalan halal bihalal. Mari kita walaupun beda beda partai, beda golongan, kemudian beda madhab. Nah itu salah satunya, mari kita kumpulkan di masjid, mari kita renungkan di masjid. Kenapa ada ayat-ayat inna akramakum indallahi atqakum. Nah itu sampai ya ayyuhalladzina amanu inna khalaqnakum min dzakari wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila. Allah menciptakan, ini bahasanya kalimat kami langsung, kami menciptakan. Jadi salah satunya apa? Berbangsa-bangsa, bersuku-suku, kemudian berbagai agama. Tetapi apa jawaban dalam Al-Quran? Inna akramakum indallahi atqakum.
Jadi orang yang paling mulia, ibu-ibu dan bapak-bapak adalah orang yang bertakwa. Nah, nih termasuk ini ibu-ibu, alhamdulillah masjidnya masjid takwa ya. Nah, ternyata takwa di dalamnya ada nih. Iya. Saya akan jabarkan ini. Ada salah satunya yaitu warok. Takwa, iya, bahasa Arab ya. Iya. Taknya tawadu. Nih, tawadu ini saya ibaratkan tangan tidak seperti ini ya. Yang punya harta lebih, yang punya nilai lebih, termasuk yang bapak-bapak ganteng atau cakep, ibu-ibu yang cantik di hadapan Allah tidak ada. Semua harus gini ya. Makanya kenapa anak-anak kalau di sekolah sering diibaratkan kalau semakin tinggi ilmu seseorang semakin merunduk. Itu tuh ya. Ibu-ibu yang punya kelebihan harta, bapak-bapak yang punya kelebihan pekerjaan, hati-hati. Nanti orang yang sombong tidak akan dilirik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Naudzubillah, naudzubillah. Tidak boleh ya. Jadi salah satunya yang punya sifat sombong. Yang punya sifat sombong, mari kita perbaiki dalam halal bihalal ini, dalam silaturahmi ini. Ada hikmahnya sebenarnya. Nanti tangan saya seperti ini diibaratkan ibu-ibu, bapak-bapak kalau punya sifat sombong harus tawadu ya. Tawadu dalam artian ini sering diartikan kita tidak boleh bersifat sombong. Itu salah satunya. Mudah-mudahan di masjid atau di perumahan ATR ini bisa terbangun, bisa dibawa oleh salah satu tokoh. Alhamdulillah tokohnya ini ada di masjid juga, termasuk ketua Pak RW, Pak RW, kemudian DKM, tadi ada tokoh-tokoh asatidz, termasuk masjid atau masjid At-Taqwa ini ternyata ada beberapa agenda-agenda kegiatan. Kemudian satu tawadu, yang kedua ada warok. Ibu-ibu nih warok. Warok ini dalam artian hati-hati. Hati-hati ibu-ibu yang sering ngambil barang, bapak-bapak yang sering minjam tetapi tanpa izin dari siapa? Dari yang punyanya. Ada jawaban dari hadis, la ya'khudanna ahadukum mata'an akhihi la'iban wala jaddan. Janganlah salah seorang di antara kalian mengambil harta temanmu, harta saudaramu, baik secara main-main ataupun secara sungguh-sungguh. Itu tuh hati-hati. Nanti ibu-ibu dan bapak-bapak, tangan, kepala, mata akan dipinta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala nanti di yaumil kiamah. Itu tuh ya, keterangannya jelas, hadisnya jelas. Makanya termasuk nih ibu-ibu nih, bapak-bapak yang sering make sendal orang. Sendal orang tanpa izin dari yang punyanya jangan dipakai. Nanti walaupun ini untuk wudu ya, ibu-ibu, untuk wudu, untuk wudu nih. Ini misalkan kamar mandi, ibu-ibu dan bapak-bapak pinjam sendal dari sini, tidak ada orangnya, dipakai saja. Masya Allah, naudzubillah. Nanti di yaumil kiamah akan dipinta pertanggungjawaban. Sholat ibu berapa, sholat bapak berapa, tetap aja nanti diambil orang yang tidak ada izinnya. Hati-hati. Saya dulu walaupun di pesantren, alhamdulillah sedikit taubat-taubat lah. Dihapus supaya tidak membekas. Dari sini dapat pelajaran ibu-ibu, bapak-bapak yang sering memakai barang orang, hati-hati. Itu. Jadi caranya yaitu dengan melubar. Itu dengan cara halal bihalal. Kalaupun memang pernah dipakai, meminta maaf kepada orang yang punyanya. Itu hati-hati. Jadi orang yang yang punya sifat takwa itu punya sifat hati-hati. Dalam artian ibu-ibu termasuk bapak-bapak yang sering bahasa Jawanya ya, nyolong lah ya. Nyolong, ngambil harta orang, apalagi dengan cara maling. Maling ini kan tidak tahu orang yang mau diambilnya ya.
kita yang tahunya hati kita. Nah, hati ini akan nanti dipertanggungjawabkan semuanya. Jangan jangan kita pada saat ini karena bebas dari dari pantauan orang. Kemudian nanti kalaupun tidak diketahui, tapi tetap nanti akan dipertanggungjawabkan. Yaitu tadi ada ayatnya, innallaha ala kulli syai'in syahid. Apa yang ibu-ibu lakukan, apa yang bapak-bapak lakukan, nanti di yaumil kiamah tetap akan menjadi saksi. Ditakutkan gini nih ibu-ibu dan bapak-bapak, ditakutkan nanti apa yang ibu lakukan, sholat termasuk puasa, termasuk tahajud, sholat sunnah, nanti diambil orang yang tidak ridhoi. Nah itu ya, tadi seperti contoh tadi, barang yang diambil oleh kita tanpa sepengetahuan dari yang punyanya, nanti takut diambil amalan-amalan ibu, amalan-amalan bapak di yaumil kiamah. Apa jawabnya? Kami tidak ridho engkau akan melewati sirat. Nah ini ibu-ibu dan bapak-bapak, kenapa di dalam surat Al-Fatihah ihdinas siratal mustaqim, tunjukkanlah kami ke jalan yang lurus. Jalan yang lurus teh nyata, yaitu jalan orang-orang yang termasuk di dalamnya adalah takwa. Sirat ibu bapak, di dalam pangandika tadi anak-anak dijelaskan, sirat itu nanti ibu-ibu dan bapak-bapak nih lebih lembut daripada rambut. Sekarang rambut berapa coba di senti? Lebih lembut daripada rambut. Itu mau melewati ibu-ibu dan bapak-bapak. Coba bayangkan, HP ini besar nih ya, tebalnya besar. Ini rambut lebih lembut daripada rambut, lebih tajam daripada pedang. Masya Allah. Itu mau melewati. Ibu-ibu dan bapak-bapak pernah memakai barang orang, itu nanti ada yang punyanya. Kami tidak ridho engkau akan melewati bertemu dengan Allah. Itu perjalanan, Masya Allah. Makanya di dalam surat Al-Kahfi dijelaskan di dalam Al-Kahfi itu falya'mal amalan sholihah. Salah satu jalan keluar apabila ibu-ibu mengerjakan atau bapak-bapak mengerjakan kesalahan, yaitu dengan jalan melaksanakan amalan-amalan soleh. Salah satunya saling memaafkan. Kalau ibu-ibu dan bapak-bapak pernah melakukan hal seperti itu, minta maaf kepada orang tersebut. Nah, Allah aja Maha Pengampun, masa kita sebagai manusia tidak mengampuni dosa yang dilakukan oleh manusia sendiri. Jadi ibu-ibu dan bapak-bapak, alhamdulillah ini acara halal bihalal ini kita akan mengambil hikmah. Jangan sampai nanti di yaumil kiamah tadi perjalanan sirat tadi, sirat ya ibu-ibu ya. Nah, sirat bahasanya tadi dijelaskan dalam pangandika ada itu. Itu yang dijelaskan itu kan bahasa campuran Sunda Jawa ya. Iya. Pangandika Gusti Allah Ta'ala anu kocap dina Quran kullu nafsin dha'iqatul maut. Itu nanti sampai dijelaskan sampai 1000 tahun. Ibu-ibu dan bapak-bapak tadi diibaratkan berapa umur kita, sementara 1 menit aja banyak dosa. Tadi salah satunya yaitu kita banyak melakukan hal-hal yang tidak diinginkan oleh syariat Allah. Banyak dosa-dosa, termasuk ibu-ibu dan bapak-bapak. Sudah jelas Al-Quran kenapa memerintahkan aqimis sholah, aqimis sholah, aqimis sholah. Itu dirikanlah sholat, perintah langsung ya. Ini kalau ada tadi ada rumah bahasa namanya? Rumah bahasa ya. Ya. Rumah bahasa ada kalimat fi'il amar, kalimat langsung perintah. Seperti apa? Aqimis sholah, iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah, aqimis sholah, laksanakan sholat. Nah ini kenapa pada saat ini, silakan ibu-ibu dan bapak-bapak, pada saat ini sering terjadi gempa, tsunami, apalagi banjir, kemudian longsor. Kemarin di Cimanggung longsor ya, berapa orang yang meninggal. Saya di situ tidak terbayang. Ternyata saya langsung resapi itu
ingat ke Ebit GAD. Mungkin Tuhan sudah bosan melihat tingkah kita, apa jawabnya? Hah? La 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 ho 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 ho. Apa jawaban terakhirnya? Yaitu tanya pada rumput yang bergoyang. Saya lupa buat tasbih ini. Ternyata ibu-ibu, rumput yang bergoyang ini Ebit Gade bukan ustadz nih, bukan kiai, tidak punya pesantren, tapi bisa melambaikan apa? Lagunya, melantunkan lagunya. Tanya pada rumput yang bergoyang itu ternyata apa? Harus banyak zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini dengan cara ini nih, banyak zikir, sholawat. Itu coba ibu-ibu dan bapak-bapak bayangkan, tasbih kalau didikir, diucapkan, kenapa hikmahnya habis sholat harus selalu baca tasbih, yaitu tahmid, tasbih sama takbir 33 kali. Itu di tasbih apa? Untuk mengingatkan kita bahwa kita adalah hamba yang benar-benar tidak mampu apa-apa, yang benar-benar butuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu tasbih itu sebagai lambang. Tanya pada rumput yang bergoyang, harus banyak zikir, baca Al-Quran. Nah, ibu-ibu, bapak-bapak, anak-anak, ini mudah-mudahan bisa dirasapi ya, sama anak-anak juga. Nanti punya program. Saya kebetulan di UIN ngajar Al-Quran juga, tahfidz kemudian tahsinnya. Jangan lupa ibu-ibu punya program ya. Kalau bisa nih, supaya hati tenang, bagaimanapun ibu-ibu dan bapak-bapak yang punya hutang, yang punya kebingung, gundah tiap hari dan kecewa tiap hari, baca Al-Quran apa? Jelas Al-Quran, wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatul lil mu'minin. Itu sifat ini obat ya. Nah, baru kemarin ibu-ibu dan bapak-bapak yang punya penyakit sering panik, yang punya penyakit sering kaget, baca Al-Quran apa? Pasti dengan Al-Quran tenang. Silahkan kalau tidak percaya ibu dan bapak-bapak, jelas itu Al-Quran itu. Kenapa Ibnu Sina sampai mengumandangkan keterangan al-wahmunis kuda? Ternyata panik itu sebagian dari penyakit. Ya, silahkan. Kemarin baru COVID ya. Kenapa itu salah satu obatnya? Al-wahmunis kuda wal itmi'nanu nisfud dawa. Tenang, yaitu bagian dari obat. Wasobru bidayatus sifat. Sobar itu adalah bidayatus sifat, awal permulaan sebuah kesembuhan. Itu Ibu Sina sampai seperti itu. Jadi salah satunya ibu-ibu yang punya hutang, tadi yang punya kebingung, atau yang lagi rame dengan suami istrinya, jangan lupa wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa, yaitu baca Al-Quran. Ibu-ibu agendakan tiap hari punya satu lembar aja baca Al-Quran, silakan. Berapa sekarang satu juz? Anggap aja 8 ya. Satu hari satu lembar, insya Allah 1 minggu selesai dalam 1 juz. Coba bayang terus. Nah, salah satunya ada jaminan Allah bagi orang-orang yang sering bagi orang-orang yang sering melaksanakan bacaan Al-Quran, pasti hidupnya itu selalu dilindungi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kenapa Nabi selalu mengumandangkan orang yang selalu membaca ayat-ayat Allah, pasti langkah-langkahnya itu pasti dilindungi. Silakan ya ibu-ibu, coba dengan cara ini kita makna halal bihalal, baik kepada masyarakat ataupun kepada masjid, termasuk kepada pemerintah. Di sini ada Pak RT, Pak RW, dengan cara mengobati seperti itu. Insya Allah rumah pun perumahan akan jadi berkah. Apa mana berkah ibu-ibu dan bapak-bapak? Ajiadah kini ami, tambah-tambah dalam kenikmatan. Ibu-ibu pasti hari ini bapak-bapak dapat penghasilan cuma 5.000. Nah, kalau yang sering diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, hari besok tambah lagi, hari besok tambah lagi, hari besok tambah lagi. Itulah namanya berkah. Ingat, ajiadah bin ni'ami. Ibu-ibu, bapak-bapak yang punya anak-anak,
hari ini ingin daftar kuliah atau sekolah ke negeri, lolos, alhamdulillah. PNS daftar lolos, alhamdulillah. Berarti tanda-tanda banyak berkah. Nah itu tuh ajadafin ni'ami, tambah-tambah dalam kenikmatan. Nah salah satunya jalan keluarnya ibu-ibu termasuk ini juga halal bihalal, kita harus nyari berkah. Kita banyak saudara, banyak kawan, salam-salaman itu salah satunya adalah tradisi-tradisi ulama kita. Kenapa dulu kalau habis sholat kita salam-salaman, kemudian ulama-ulama kalau selesai salaman selalu membaca apa? Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Jam berapa ini apa? Duhur ya? Alhamdulillah punya punya kode 2 menit lagi katanya. Kemudian ibu-ibu dan bapak-bapak untuk mengambil natijah, mengambil kesimpulan makna dari halal bihalal, kita harus saling memaafkan antara satu dengan yang lain. Ibu-ibu dan bapak-bapak tadi, kemudian termasuk ke anak, kita jangan sampai menyalahkan terus. Ambil hikmahnya, kenapa anak sering memperingatkan kepada kita, suami sering memperingatkan kepada kita, termasuk istri sering memaafkan kepada kita. Kita pun harus bisa memahami bahwa itu adalah kesalahan kita. Sehingga silahkan ibu-ibu lihat di YouTube atau lihat di Instagram atau termasuk dilihat di medsos. Ternyata apa yang kita lakukan itu sedang mencerminkan perilaku kita. Kalau istri banyak cerewet, berarti kita pun kelakuan sebagai suami banyak kesalahan. Kalau lelaki banyak marah, berarti istri pun karena banyak kesalahan. Nah itu mengambil dari hikmah itu, mudah-mudahan dengan halal bihalal ini kita bisa mengambil pelajaran, evaluasi sekaligus ibroh walaupun sedikit. Mudah-mudahan nanti selama sampai tahun ke depan kita menjadi pelajaran, jangan sampai terulang kembali kejahatan-kejahatan kita, kesalahan-kesalahan kita. Itu saja, mungkin ada beberapa kode dari panitia. 1 menit lagi, mudah-mudahan bisa terjalin silaturahminya. Saya mudah-mudahan bisa kesini juga kapan-kapannya. Dan mudah-mudahan ini termasuk nanti mau idoh hasanah bisa menjadi bukti nanti di yaumil kiamah. Syukran wa dumtum fil khairi wal barakah wan najah wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.